I'll bring my best praise, and I'm ready to give it all to you. I'll bring my whole heart, and I'm ready to pour it out on you. I bring my energy and passion. You're worthy of nothing less. Your love is stirring me to action, so I'm gonna give my best. Give my all to you, 'cause you are worth it. Lord, you deserve it. I give my all to you. All of my passion, my heart's reaction. You have it all. 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 You have it Bring a new song, and I'm gonna sing it out to you. I bring a fresh love. I'm trading the old in me for new. I bring my energy and passion. You're worthy of nothing less. Your love is stirring me to action, so I'm gonna give my best. Give my all to you, 'cause you are worth it. Lord, you deserve it. I give my all to you. All of my passion, my heart's reaction. You have it all. 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 You have it as I praise and lift your name. The walls come down. I celebrate your freedom reigns. It's breaking out. I give my all to you, 'cause you are worth it. Lord, you deserve it. I give my all to you. All of my passion, my heart's reaction. You have it all. You have it all. You have it all. Yeah, you have it all. You have it all. You have it all. You have it Kami dari pemulung, ada yang jualan. Kami dapat bantuan. Ya, terima kasih. Terima kasih dapat bantuan. Yo, terima kasih dapat bantuan. Ya, kami dari pemulung. Oke. Shalom saudara Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita masuk dalam hadirat. Kami
Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Allah yang hidup. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, agar kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami siap Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik.
memuliakan-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Yes. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatan. Yes Tuhan. Dia beri hidupku, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama kita melambang. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tuntun kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan dan Rajaku. Yes Tuhan, sebab kami percaya Yesus hanya Engkaulah yang agung. Ya sama-sama kita katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, sebab Engkau perkasa Yesus. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang perkasa, sebab Engkau berjaya Tuhan. Sama-sama katakan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Bentuklah dengan-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Agunglah sebab Engkau agung, mujizat telah terjadi. Kami percaya mujizat-Mu Yesus. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama kita katakan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Ya Tuhan, anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara. Sekali lagi kita katakan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Kami mau menjunjung kasih-Mu Tuhan. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah kami yang bertahta Yesus. Haleluya Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang?
Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus,
nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami tetap cinta Tuhan, biarlah kami tetap setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap
Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat dan salam jumpa kembali dalam ibadah online di wadah channel YouTube GBI Home Blessing Bengkulu. Di sini kita belajar, di sini kita diberkati, dan di sini kita dipersiapkan untuk menjadi berkat. Hari ini saya ingin berbagi atau firman Tuhan buat kita semuanya. Saya percaya setiap firman adalah kekuatan dan pengharapan bagi kita semuanya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Beginilah firman Tuhan buat kita semuanya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara nyimak ke atas, ada satu hal tanggapan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita tahu jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus. Tapi di sini Paulus menceritakan bahwa hidupnya adalah hidup yang selalu melakukan, bahkan ada sesuatu yang dia korbankan, kesungguh-sungguhan dalam panggilan, meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 3 mengatakan bahwa ini pembelaanku terhadap mereka yang menggelitik aku, ya kan? Kita tahu Paulus mengatakan bahwa dia tidak menggunakan haknya asal memiliki, tapi segala sesuatu yang dia dapati itu adalah suatu anugerah yang besar yang datang daripada Tuhan. Bahkan ayat 15 ada berbunyi demikian, tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada itu titik-titik. Artinya Paulus kalau disuruh pilih, dia katakan dia lebih suka mati daripada. Itu ditekan lagi, ada kata sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Siapapun tidak akan dapat menghalangi panggilan hidupnya Paulus di hadapan Tuhan. Jadi dia percaya kalau dia bisa memberitakan Injil, ya, itu suatu hal yang luar biasa, karena itu suatu keharusan bagi dia untuk memberitakannya. Artinya dia adalah orang yang sungguh-sungguh, dia adalah orang yang serius, dia orang yang fokus, dia adalah orang yang tahu apa dia lakukan untuk Tuhan, ya kan? Nah, makanya ayat terakhir itu dia membawa kita juga punya suatu ilustrasi, mempunyai suatu karakter sebagai seorang atlet. Nah, ilustrasi ini diambilkan Rasul Paulus, saya percaya bukan sembarangan. Kita tahu orang-orang Korintus itu sudah akrab dengan lomba lari yang sering diadakan pada masa-masa itu. Ya kan, saya percaya mereka punya agenda juga, minimal 1 tahun sekali mereka melakukan olahraga lari maraton ataupun olahraga yang lainnya. Ya, jadi Paulus di sini memberikan contoh agar jemaat Korintus itu meneladani para atlet ini. Meskipun hanya seorang yang mendapat hadiah, namun semuanya pelari itu berjuang keras. Ya, mereka harus menguasai diri mereka dalam segala hal. Meskipun hadiah yang akan mereka terima adalah mahkota yang fana, ya kan? Mungkin berupa medali, mungkin berupa karangan bunga, mungkin juga untayan-untayan daun-daun, ya kan? Ya, untuk para atlet, ya.
Tapi hal yang terpenting yang saya garis bawah di sini, gimana dalam setiap untuk kita terpanggil dalam setiap pertandingan, kita harus terlebih dahulu mempunyai, ya kan, suatu kekuatan untuk menguasai diri kita sendiri. Karena ini amat penting, ya kan? Kalau dalam satu pertandingan kita tidak bisa menguasai diri kita, saya percaya itu akan memecahkan konsentrasi kita, ya kan? Nah, saya sangat yakin. Kenapa dalam satu pertandingan, mungkin saudara pernah menyaksikan dalam permainan ya olahraga. Saya fokuskan di sepak bola. Kadang-kala pemain belakang, ya, lawan itu kadang memancing pemain striker, pemain depan lawannya agar terpancing emosinya. Nah, kalau mereka terpancing emosinya, mereka tidak akan bisa mengontrol bola dengan baik adanya. Lalu mereka nggak akan fokus dalam untuk menggolkan bola itu ke gawang lawannya. Nah, ini juga kita, kenapa Rasul Paulus menulis ini, menguasai diri dalam segala hal itu amat penting bagi kita. Karena kita tahu kalau kita nggak fokus dalam hal panggilan kita di hadapan Tuhan, kita pasti tidak akan tahan. Kita tidak akan mencapai garis finish, ya kan? Dan saya percaya bahwa Rasul Paulus juga menuliskan di sini bahwa Tuhan memanggil kita itu bukan sebagai penonton, tapi Tuhan memanggil kita adalah sebagai peserta dalam pertandingan, ya kan? Karena beda jauh orang yang menonton dengan orang yang ikut dalam pertandingan. Nah, kalau orang yang menonton, dia hanya bisa berkomentar, dia hanya bisa mengkritik, dia hanya bisa memberikan masukan-masukan saja, ya kan? Tapi mereka bukan pelaku yang langsung terjun ke lapangan, merasakan jerih payah, merasakan peluh yang banyak, atau merasakan suatu hal yang benturan-benturan atau mengalami cedera. Penonton nggak mengalami demikian, ya kan? Jadi kita harus mengerti di sini, yang mendapat medali, yang mendapat mahkota, ya, yang mendapat juara, itu adalah orang yang ikut dalam pertandingan tersebut, ya kan? Bukan penonton. Dan kalau hari ini kita mau ada sesuatu hal yang kita dapati dari ketekunan kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan, maka kita harus terjun dalam arena pertandingannya. Maka banyak proses yang harus kita lewati. Jangan lupa, menguasai diri kita amat penting. Ya, kita harus tahu, kita jangan sampai nggak sadar bahwa kadangkala musuh yang terbesar itu bukan datang dari luar, ya enggak? Musuh yang paling terbesar itu datang pada diri kita sendiri. Makanya ada ketenangan dalam kita bermain, ya kan? Ada fokus yang harus kita lakukan. Agar apa? Kemenangan dapat diraih. Kalau kita cepat teremosi, cepat terpancing, lalu ada kemarahan yang kita berbuat, saya percaya kita akan capek, kita akan melepaskan kemenangan itu, ya enggak? Nah, saya mencatat di sini ada beberapa musuh yang sering menjadi momok untuk menghancurkan kehidupan, sehingga membuat kita itu jauh dari tangga kesuksesan, ya kan? Menjadi seorang pemenang, ya kan? Yang pertama saya catat di sini, suatu kebiasaan yang buruk yang tidak pernah mau kita ubah, itu membuat kita tidak akan melihat atau mencapai kesuksesan. Yang kedua, kita takut pada perubahan, ya kan? Sehingga karena kita enak sesuatu yang nyaman, kita tidak mau ada perubahan. Kalau perubahan mungkin kita akan tidak mau ada sesuatu yang kita kerjakan lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, mengasihani diri sendiri, ya kan? Kita seolah-olah merasa nggak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita diciptakan Tuhan itu menjadi orang yang luar biasa, ya kan? Lalu yang keempat, kita sering mengerjakan segala sesuatu itu tidak cepat, responnya kurang, sering menunda-nunda, ya kan? Lalu tidak punya rasa puas, ya, tidak punya ada rasa puas. Segala sesuatu yang dikerjakannya rasanya kecewa terus. Lalu yang terakhir, segala sesuatu yang diperintahkan, banyak sekali alasan yang kita perbuat. Orang yang banyak berbuat, orang yang banyak beralasan, mereka adalah orang yang nggak siap untuk maju, ya kan? Makanya kita harus tahu, kita harus menyadari musuh yang paling terberat itu bukan ada di sekeliling kita. Musuh yang terberat itu adalah diri kita. Saya percaya kalau kita bisa mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita, kita punya tekad, kita punya semangat, maka kita akan menjadi orang yang pemenang, ya kan? Lebih dari pemenang. Makanya dalam setiap pertandingan
kita perlu terlebih dahulu untuk menenangkan diri kita, dibuat sehappy mungkin agar waktu kita bertanding kita punya rasa percaya diri untuk bisa menang dalam setiap pertandingan. Ya, kita bawa diri kita persiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang unggul, ya kan? Pribadi yang unggul ini dia mulai merubah sikapnya, tidak suka menunda-nunda. Suatu kebiasaan buruk itu diubah untuk menjadi kebiasaan yang baik, punya semangat untuk memperbaiki, punya semangat untuk bangkit, punya semangat untuk berlatih, punya semangat untuk mencapai satu tujuan panggilannya, agar segala sesuatu yang dia kerjakan adalah penuntasan dalam garis finishnya. Ya, segala pikiran karakter ya yang buruk itu diubah, fokus kepada Tuhan, tekun dalam setiap panggilannya. Maka saya percaya apapun yang kau kerjakan pastilah ada penyertaan Tuhan. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, hari ini kalau dia bisa lakukan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan ayat yang 27 begini firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia tidak mau apa yang dia kerjakan, dia sendiri pun tidak menerima hasilnya. Artinya konsep yang harus kita tanamkan hari ini, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita adalah orang yang tidak memperoleh hasil dari kerja kita, ataupun kita adalah orang yang tidak masuk dalam apa yang telah kita kerjakan. Paulus nggak mau waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia adalah orang yang ditolak, tapi dia mau, dia memberitakan, dia pun diterima. Dan begitu juga kita semuanya. Hari ini mintalah senantiasa penyertaan Tuhan dan bertekunlah saat melakukan, agar apa? Agar kita menjadi pemenang, bukan hanya dalam dunia, namun juga dalam pertandingan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tetap semangat walaupun keadaan pandemi COVID-19 ini membuat kita semakin bingung kapan berakhirnya. Tapi percaya saja sama Tuhan bahwa ada sesuatu rencana yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Hari ini sesuatu yang baik itu akan terus terjadi bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra-Nya yang tunggal, dan persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Shalom.